berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11 yang pertama, yaitu kedatangan Jepang di Indonesia. Tentunya banyak sekali yang akan kita ulas dalam pembelajaran kali ini. Nah, tapi untuk yang paling utama kita akan mencari tahu dulu bagaimana latar belakang kedatangan bangsa barat di Indonesia. Nah, apa saja sih latar belakangnya? Nanti akan kita ulas bersama-sama. Kemudian yang kedua, yang lebih menarik lagi, bahwa bangsa Indonesia pada saat itu ternyata menerima Jepang dengan sangat baik. Nah, ada apa sih? Kenapa bangsa Indonesia malah menerima Jepang dengan sangat baik? Padahal bangsa Indonesia sudah memiliki pengalaman yang buruk terhadap bangsa-bangsa lain. Yuk kita lihat sama-sama. Oke, baik. Di sini Bu Dina akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu kalian diminta setelah mengikuti pembelajaran ini dapat mendeskripsikan proses masuknya Jepang ke wilayah Indonesia dan juga kebijakan-kebijakan dari Jepang. Nah, nanti harapannya ketika kalian sudah mempelajari materi ini, kalian lebih bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita sepakati bersama. Nah, di sini kita akan melihat gambaran-gambaran dari kedatangan Jepang. Nah, ketika tentara Jepang memasuki wilayah Indonesia, dilihat di sini bahwa tentara Indonesia sangat disambut baik oleh para rakyat ya. Mereka mengibarkan bendera Jepang dan sambil mengatakan Banzai. Pada saat itu orang Indonesia menganggap bahwa Jepang itu sebagai saudara tua. Nah, di sini yang kita pertanyakan bersama-sama, bagaimana sih proses kedatangan Jepang di Indonesia? Nah, untuk itu kita akan melihat video dokumenter berikut ini. Kita simak ya bersama-sama. 7 Desember 1941 terjadi peristiwa besar yang menggambarkan dunia, guys. Nah, pada saat itu Jepang menyerbu pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Jepang mengerahkan seluruh potensi militernya yang mencangkup 6 kapal induk, 10 kapal perang, 65 kapal selam, 2.274 pesawat tempur, dan peralatan tempur canggih lainnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Jepang mampu membuat pangkalan laut Amerika Serikat di Pasifik porak-poranda. Nah, aksi penyerangan Jepang ini kemudian berlanjut dengan menginvasi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada 11 Januari 1942, Jepang pertama kali menginjakan kakinya di tanah Tarakan, Kalimantan Utara, yang mana pada saat itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Melihat serangan Jepang itu membuat pihak sekutu tidak tinggal diam. Sekutu kemudian membentuk komando gabungan yaitu APDACOM atau American British Dutch Australian Command yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Clark Kerr. Namun kekuatan gabungan pasukan sekutu ini nyata-nyata mampu mengalahkan militer Jepang dan harus kalah telak di pertempuran Laut Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 titik Pulau Jawa, yaitu di Teluk Banten, Indramayu, dan Bojonegoro. 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, atau pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah strategis di Pulau Jawa, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Belanda yang sudah tidak berdaya melawan Jepang, akhirnya harus rela menyerahkan Indonesia. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942, melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Tjarda dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari pemerintah Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis Indonesia berada di wilayah jajahan Jepang. Kemenangan Jepang atas Belanda dan sekutu nyatanya disambut sorak-sorai gembira oleh rakyat Indonesia. Berabad-abad sebelumnya, kedatangan Jepang sudah diramalkan oleh Raja Jayabaya. Nah, ramalan Jayabaya ini yang mendasari kepercayaan masyarakat Jawa bahwa akan ada bangsa yang membebaskan mereka
dari penindasan orang-orang kulit putih. Dan ternyata memang benar. Banyak kalangan rakyat Indonesia yang mempercayai kedatangan Jepang akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun, penjajahan babak baru akan segera dimulai.